Oke, kita akan lanjut ke sesi kedua dari pelatihan ini, yaitu kita akan melanjutkan apa yang telah dibahas tadi, yaitu soal tentang unsur-unsur iklim. Jadi pembahasan tadi kan sudah sampai ke albedo. Sekarang kita lanjutkan yang namanya lapse rate. Lapse rate itu adalah sebuah istilah yang menggambarkan dia itu adalah kecepatan, bukan kecepatan ya. Boleh pakai kata laju aja deh. Laju penurunan suhu terhadap ketinggian. Berarti semakin tinggi ketinggian suatu parsel, maka suhunya akan menurun. Oh ya, aku ingin jelasin dulu beberapa terminologi yang bakalan mungkin berguna nantinya. Pertama itu adalah parsel udara. Parsel udara itu adalah bagian volume udara yang kecil banget dan dianggap merepresentasikan bagian besar atmosfer yang ada di dalamnya. Jadi dia bagian yang kecil dan merepresentasikan atmosfer secara umum. Mengapa dikatakan kecil? Karena kecil ini kita bisa kayak mengaplikasikan hukum-hukum termodinamika di dalamnya. Jadi memudahkan kita untuk yang namanya menganalisis pergerakan dan perubahan yang ada pada parsel tersebut. Yang pertama, terus lawan dari lapse rate ini adalah gue lanjut ya. Lapse rate itu lawannya disebut sebagai inversi suhu. Inversi suhu itu kenaikan suhu seiring dengan kenaikan ketinggian. Yang artinya semakin tinggi ketinggiannya itu semakin tinggi pula suhunya. Itu terjadi di stratosfer dan termosfer. Oke, lanjut. Lapse rate itu sebenarnya juga ada dua. Yang pertama itu lapse rate adiabatik kering atau yang disebut sebagai dry adiabatic lapse rate. Itu merupakan lapse rate yang berlaku ketika si parsel udaranya masih belum jenuh. Belum jenuh artinya dia masih bisa menerima uap air yang ada di udara gitu. Dia belum mengalami yang namanya kejenuhan. Suhunya belum sampai ke titik embun si parsel itu sendiri. Begitu. Nah, udara kering ya. Atau udara kering. Itu lajunya sekitar 10 derajat per kilometer. Jadi untuk kenaikan per 1000 meter atau 1 kilometer itu suhunya menurun sebesar 10 derajat Celcius. Yang kedua itu ada yang namanya saturated adiabatic lapse rate ALR atau adiabatik kering adiabatik jenuh.
Nah, kalau yang ini itu berlaku pada ketika si parsel udara sudah jenuh sehingga dia sudah mulai mengondensasi. Nah, akhirnya pas kondensasi itu kan dia melepaskan panas karena dia itu proses eksoterm. Kondensasi itu proses eksoterm. Ketika proses eksoterm itu melepas panas, makanya si laju penurunan suhunya itu makin berkurang. Dia nggak bisa mendingin secepat yang tadinya itu karena adanya panas yang dilepaskan ke dia. Gitu. Ini sekitar 6,5 derajat per kilometer. Sebelum gue lanjut, gue pengen jelasin dulu tentang beberapa istilah termodinamika yang lumayan penting sih. Dan kenapa ini disebut sebagai adiabatis. Jadi termodinamika itu ilmu yang membahas panas dan perubahannya. Macam itu. Dan ada dua proses yang umumnya diketahui dari segi pemanasan perpindahan panas, yaitu ada dua proses. Ada proses exotherm, itu proses yang melepas panas. Contohnya pendinginan. Kalau misalnya mau mendingin suatu sistem mau dingin, dia kan pasti melepaskan panas gitu. Atau juga kondensasi, pembentukan salju dan semacamnya. Terus yang kedua itu ada proses endotherm. Proses endotherm itu dia memerlukan panas untuk terjadinya proses itu. Misalkan itu namanya penguapan. Penguapan itu termasuk proses endotherm. Nah, terus kenapa sih pendinginan itu disebut sebagai adiabatis? Itu karena pendinginannya terjadi karena perubahan volume. Ingat tadi saya sebutkan, kalau gue jelasin itu suhu merupakan ukuran kecepatan partikel kan. Kalau misalnya kecepatannya tinggi, berarti kemungkinan untuk terjadi tabrakan yang intens itu juga tinggi. Nah, perhatikan kalau misalnya kalian punya parcel ukurannya seperti ini. Kalau misalnya kalian naikkan si parcel itu, berarti ini ketika naik, berarti kan si tekanan yang ada pada parcelnya itu tekanan gini, itu tekanan O-nya itu semakin rendah kan. Tekanan semakin rendah karena ketinggian semakin tinggi. Ketika tekanannya makin rendah, dia mengembang dong. Ya kan? Nah, dia mengembang. Secara volumenya itu naik. Ketika terjadi pengembangan, apa yang terjadi? Ingat kalau misalnya si partikel udara itu punya molekul-molekul yang bergerak kan. Nah, si molekul-molekul yang bergerak itu yang menyebabkan si partikel ini memiliki suhu tertentu. Ketika si volumenya itu dibesarkan, si partikel-partikelnya ini lebih jarang bertumbukan. Mereka lebih sulit untuk bertumbukan dan akhirnya itu mereka melambat. Ketika sudah terjadi tumbukan lebih sedikit, itu akan menurunkan suhu. Gitu. Dia mengembang frekuensi tumbukan sedikit, suhunya pun menurun sesuai dengan apa yang kita ketahui gitu. Jadi oleh karena itu, karena tidak ada faktor eksternal yang mempengaruhi kejadian ini selain perubahan tekanan,
proses ini disebut sebagai adiabatis, atau dalam bahasa fisika kimia itu proses yang tidak melibatkan perpindahan panas antara sistem dan lingkungan. Ini misalkan kalian sistemnya ini kan tadi nggak ada panas yang masuk, nggak ada panas keluar untuk meningkatkan volume ini kan. Ya misalnya volume itu bisa naik karena adanya suhu yang tinggi, tapi kasusnya tidak untuk yang ini. Itu terjadi karena penurunan tekanan. Dan kalau misalnya kalian mau tinjau secara rumus sih itu bisa gini. PV N R T. Tuh. Misalnya nih ini turun, ini naik. Ya kan? Ini harusnya ikut naik dong. Gitu. Karena untuk mengimbangi yang seperti kanan ini dan ini semua konstan, ini pasti akan naik gitu. Udah deh. Intinya intuitifnya seperti begini. Oke, kita lanjut. Terus kita bahas yang ada dua jenis kestabilan. Kalau misalnya yang kalian lihat di sini itu kan begini. Pada kondisi yang stabil, keadaan apapun itu kan si bolanya itu bakalan jatuh ke sini dong. Bakalan ada di daerah sini. Meskipun si bolanya itu dikasih ke gaya ke atas, nah dia kan bakalan balik ke tempat itu lagi kan. Misalnya katakan kalian kuat nih gitu, kalian dorong ke atas, tapi pas udah ke atas pasti ada suatu saat dimana si gaya gravitasinya itu bakalan terlalu kuat untuk narik itu, akhirnya jatuh lagi ke sini. Nah ini namanya kondisi yang stabil, kondisi dimana kalau misalnya kita kasih gaya ke sistem, dia akan balik lagi ke kondisi awalnya. Ini berbeda dengan kondisi yang tidak stabil. Misalkan kalian gini, ada batu gitu di atas dikit deh, katakanlah. Nah kalau kalian misalnya kasih gaya sedikit aja gitu ke batunya itu, dia bakalan entah pergi kemana-mana gitu kan, dan enggak balik ke tempat asalnya tadi itu. Begitu dia pergi, dia udah enggak bakalan bisa balik ke tempat asalnya tanpa ada gaya yang berlebihan. Nah itu yang disebut sebagai kondisi yang tidak stabil, tidak balik ke kondisi awal. Nah kalau kita tarik ke arah atmosfer itu, berarti kan ada yang kita bilang pada kondisi atmosfer yang stabil, kita bisa bilang kalau partialnya itu dikasih gaya seberapa besar pun dia bakalan turun gitu, setuju ya. Dan apabila kondisi atmosfernya itu tidak stabil, dia bakalan pergi kemana-mana. Dalam kasusnya atmosfer ini dia bakalan naik ke atas, nanti kita bahas. Nah terus untuk memahami tentang kestabilan atmosfer ini lagi, kita perlu yang tahu namanya prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes itu bilang kalau misalnya benda yang punya densitas lebih rendah, dia bakalan mengapung. Dan densitas yang lebih tinggi, dia bakalan tenggelam. Contohnya nih, kalian punya air.
kayak gitu. Terus kalian taruh batu di atas permukaan kalian gitu. Batunya ini kan berat gitu, karena densitas si batunya itu gede dan densitas airnya itu rendah, si batunya itu bakalan tenggelam. Berbeda kalau misalnya kalian um, punya air, terus kalian kasih spons deh, spons. Nah, spons itu kan um, secara densitas dia rendah. Densitasnya rendah karena dia punya banyak rongga-rongga di dalamnya. Densitasnya rendah itu menyebabkan si ininya tenggelam, si ininya terapung di atas. Karena rho spons lebih kecil dibanding rho air. Di sini setuju ya? Nah, jadi kalau kita kaitkan ke partial udara kita tadi. Misalkan kalian punya partial udara yang gini sama gini. Terus anggaplah kalian punya jumlah partikelnya sama, n, partikelnya sama. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau si masanya ini kan sama, gitu. Tapi volumenya ini lebih tinggi. Ingat kalau P itu rho itu sama dengan M per V. M sama berarti tergantung sama si V itu tadi. Kalau misalnya V-nya kecil, densitasnya bakalan besar. Ini V-nya besar, densitas kecil. Makanya ini yang bakalan ada di atas dari si ini. Oke, begitu ya. Nah, sebelum masuk ke stabilitas itu lagi, kita perlu tahu yang namanya satu lagi, environmental lapse rate. Nah, environmental lapse rate itu adalah lapse rate yang terjadi pada lingkungan. Kalau yang SALR sama DALR itu tadi itu terjadi pada si partial udara. Partial udara itu yang bagian kecil itu tadi, yang lingkungannya ini dia laju perubahan suhunya nggak sama si kotak kecil yang kita lihat tadi itu, yang menjadi pusat perhatian kita. Itu beda. Ya, ya sih. Jumlah perhatiannya beda gitu. Enggak deh. Oke. Environmental lapse rate itu tergantung sama keadaan lingkungannya gimana, dan pada umumnya tuh 6 derajat per kilometer sih. Dan ini sangat bisa berubah sekali. Sangat bisa berubah sekali. Karena dan environmental lapse rate ini yang dijadikan acuan kita untuk menentukan stabilitas sebuah atmosfer. Gitu. Ini sudah jelas ya harusnya. Oke, kita lanjut yang pertama. Stabil mutlak. Suatu atmosfer dikatakan sebagai kondisi stabil mutlak apabila si atmosfer dalam kondisi apapun si suhu parcel selalu lebih dingin dibanding lingkungan. Mengapa sih gitu kan? Suhu lebih dingin itu menandakan apa ayo? Volume rendah kan? Karena panasnya itu ditarik terus ya dia mengempis dong. Mengempis. Begitu volume rendah apa yang terjadi? Densitas tinggi kan? Densitas tinggi si parcelnya bakalan turun, bakalan tenggelam. Itulah mengapa disebut sebagai stabil, karena dia bakalan kembali ke kondisi mula-mula begitu. Dan ini terjadi kalau misalnya ELR itu lebih rendah dibandingkan
SALR. Contoh yang ini. Kalian punya grafik ini. Ini adalah temperatur. Baik temperatur parcel ataupun lingkungannya. Dan ini adalah ketinggian. Anggap kalian punya ELR begini. Ini ELR, bukan ini ELR yang sih. Ini garis yang menunjukkan perubahan suhu si lingkungan di tempat itu. Yang menjadi ELR itu adalah gradien dari grafik ini. Nah, gitu. Ini adalah suhu lingkungannya. Dan anggap kalian punya 4 sekian. Terus ini paras kondensasi atau LCL. Paras kondensasi itu maksudnya ketinggian di mana awan mulai terbentuk, alias sebuah parcel itu sudah mencapai titik jenuhnya atau titik embunnya, sudah didinginkan sampai titik embunnya dan mulai membentuk awan. Ini membentuk kondensasi sih tepatnya. Ini disebut sebagai LCL atau lifting condensation level. Nah, katakanlah dia udah nyampe LCL nih gitu sampai di sini. Itu gradiennya gini kan. Nah, misalkan habis ini dia mendingin secara ini kan BALR. Setelah ini kan dia mendingin secara SALR. Itu gradiennya lebih landai gitu kan. Nah, terus pada ketinggian ini rupanya dia masih lebih dingin dibandingkan si PLR. Nah, pas dia lebih dingin, pastinya dia lebih berat gitu dong. Lebih berat artinya dia mengalami apa? Gerakan turun. Enggak jadi naik lagi dan mendingin lagi. Alhasil, pada kondisi mutlak stabil, tidak akan terjadi yang namanya awan-awan vertikal. Nah, soalnya aja itu kan pertumbuhannya ketahan gitu, sampai di sini nggak bisa naik lagi, dia turun gitu. Nah, ini dia nggak bisa terbentuk awan dong. Karena ingat kalau pembentukan awan itu salah satu syarat utamanya itu adalah adanya gaya konvektif, gaya ke atas. Terus tidak stabil mutlak. Kalau tidak stabil mutlak itu kondisi di mana tidak stabil mutlak. Itu kondisi di mana pada setiap ketinggian suhu parcel selalu lebih tinggi dibandingkan suhu lingkungan. Konsekuensi dari suhu parcel lebih tinggi dari suhu lingkungan itu adalah si parcelnya ringan, ya kan? Kalau parcelnya ringan ya berarti dia naik terus dong. Naik terus ya memungkinkan adanya namanya pembentukan awal vertikal. Awal vertikal. Itu kalau misalnya kalian mau lihat secara grafik itu gini. Ketinggian, terus suhu. Misalkan kalian punya OLR semacam ini. Terus kalian pertama didinginkan secara DALR ini sampai paras kondensasi
didinginkan secara SALR. Ini kurang tercoba. Nah, ini. Nah, pas di sini tuh kan si partikel udara masih memiliki suhu lebih tinggi dibandingkan si lingkungan ini kan. Oleh karena itu dia bakalan naik terus dong. Dia nggak bisa tenggelam, dia bakalan naik terus karena prinsip si Archimedes tadi. Densitasnya rendah, dia bakalan naik terus. Ingat ya, kalau prinsip Archimedes itu menyatakan kalau densitas lebih rendah mengapung, densitas lebih tinggi tenggelam. Anggap ini si airnya ini itu udara, bukan udara, lingkungan. Sedangkan si batu ini partikel udara kita. Ini. Nah, kalau kita lihat di sini tuh, misalkan ini dia naiknya itu lebih panas 2 derajat dari environment. Terus makin naik dia makin terpisah jauh dari lingkungannya gitu. Bukannya makin mendekat ke suhu lingkungan, dia bahkan lebih tinggi dari suhu lingkungan. Gitu. Paket udara ini partikel udara juga ya, akan selalu naik akibat pemanasan matahari. Terus ada kejadian kedua di mana si partikel udara itu awalnya stabil tapi kenyataannya akhirnya tuh nggak stabil gitu. Contohnya itu gini, gue tulis dulu deh namanya. Itu sebagai conditional stability. Atau kestabilan kondisional. Itu ceritanya gini, misalkan kalian punya ALR gini. ALR segini ya, pada awal-awalnya itu pas start si DALR-nya bikinnya gini. Nah, karena suhunya lebih rendah dibandingkan si lingkungan, harusnya itu stabil dong, ya nggak sih? Ya, harusnya stabil sampai di sini. Tapi karena si ELR itu miringnya sedemikian rupa, pas si SLR gini tuh dia malahan pada titik akhir itu si siapa sih namanya? Oh, si partikel udara malah lebih panas. Nah, malah lebih panas dibandingkan si lingkungan sekarang. Makanya dia menjadi tidak stabil. Awalnya stabil menjadi tidak stabil. Begini. Nah, itu yang disebut sebagai conditional stability. Stabilitas yang kondisional. Ada bagian yang stabil, ada bagian yang nggak stabil. Begitu. Perlu dicatat yang berubah itu sebenarnya bukan DALR sama SALR-nya, karena DALR itu pada umumnya sama 1 derajat per 100 meter. Sedangkan yang si partikel udara itu 0,65 derajat per 100 meter. Nggak beda-beda jauh. Si ELR-nya yang ini bisa jauh. Oleh karena itu kita bisa simpulkan, nah, bisa simpulkan gini, kalau ini ketinggian suhu ya, ini DAR, ini SALR. Kalau misalnya si ELR itu tadi
LR itu berada di bagian tengah, alias DAL, di antara DALR dan SALR. Itu disebut sebagai conditional instability. Karena dengan pengaruh si SALR itu nantinya dia bisa membentuk um, nah, atmosfer yang di atmosfer yang enggak stabil, yang instabilitas. Tetapi dengan DAL dia membentuk kondisi atmosfer yang stabil. Sedangkan kalau misalnya si LR yang di sini, berarti pada kasus apapun dia bakalan lebih, kondisi si lingkungannya itu bakalan lebih dingin dibandingkan si lingkungannya. Itu akan memunculkan instabilitas pada setiap keadaan. Sedangkan pada kondisi di mana dia lebih tinggi dibandingkan si, ya ini gradiennya yang dilihat ya, itu karena yang merupakan rate-nya itu rate, kan ini rate LR rate juga, DAR juga rate, laju itu dilihat dari gradien grafiknya. Kalau misalnya ini dia pada kasus apapun dia bakalan lebih dingin dibandingkan si lingkungan, kombinasi dua grafik ini. Oleh karena itu disebut sebagai stabil, selalu stabil, gitu ceritanya. Oke, cukup jelas ya untuk stabilitas. Kalau misalnya ada yang bertanya ya gimana juga sih. Jadi ingat yang berubah itu adalah E, L, E. Terus kita bahas perubahan kestabilan. Ingat, kalau nggak stabil itu lingkungannya makin, ceritanya tuh makin lebih panas gitu ya. Enggak deh, lebih dingin. Enggak. Kalau misalnya kita cerita, ya kalau nggak stabil itu udaranya lebih dingin deh. Ini dia refernya ke kestabilan si. Oke, maaf tadi gue minum. Jadi kalau ini jadi tinjau dari pas saudaranya. Dia bilang kalau nggak stabil itu makin nggak stabil apabila si parselnya itu makin panas. Ini panas. Ya karena kalau misalnya makin panas itu volumenya tuh turun. Volumenya itu naik. Nah, hasil densitas naik. Sebaliknya kalau yang dibilang stabil itu dia makin dingin, kedinginan. Ini kalau misalnya kalian tinjau dari si parcelnya ya. Kalau misalnya kalian tinjau dari kondisi lingkungannya tuh bakalan berbeda. Karena kalau misalnya kalian ingin menciptakan kedestabilan, kalian inginnya pendinginan. Kalau misalnya kalian ingin nggak stabil itu malah kalian pengen lingkungannya tuh panas, biar si parcelnya tuh selalu lebih rendah dibandingkan si lingkungan. Jadi ini perubahan kestabilan ini tergantung sama poin tinjauan kita, dan jangan terbalik-balik, hati-hati. Oke, lanjut. Terus ada jenis-jenis pemanasan. Jenis-jenis pemanasan itu ada pemanasan secara langsung sama tidak langsung. Tidak langsung itu yang ini. Pemanasan secara langsung itu ada refleksi, dia datang terus dipantulkan, tapi ada sebagian yang sudah keserap sama bumi. Terus kalau misalnya scattering itu apabila permukaannya tidak stabil. Refraksi itu karena ada perubahan indeks bias. Perubahan indeks bias gas. Itu sin alpha sama dengan I sin beta. Hukum Snellius nih. Jadi intinya itu kalau misalnya kalian punya dua zat yang berbeda, itu nanti bakalan datangnya tuh sama perginya tuh bakalan beda gitu.
Itu karena indeks bias zat A dan indeks bias zat B itu berbeda. Terus yang absorpsi itu total diterima absorbtif, ya, diserap semuanya oleh permukaan bumi. Nah, absorpsi itu ada pernah sih keluar di soal USP ya, kan gue lupa. Jadi bedakan albedo sama absorptivitas ya. Albedo itu yang dipantulkan PS yang diterima dikali 100%. Kalau absorptivitas itu yang diterima ini total per total yang diterima, yang diserap sih, yang diserap bukan diterima, yang diserap dari total energi, total panas yang diterima begitu. Nah, mengapa langit biru, awan putih, dan matahari tenggelam? Karena itu mereka men-scatter panjang gelombang yang berbeda-beda. Gitu. Ada yang scattering. Nah, kita lihat scattering. Scattering itu hamburan. Jadi sinar yang datang itu kan berbentuk spektrum. Sinar yang datang berbentuk spektrum. Nah, berbentuk spektrum itu terdiri dari banyak warna berbeda. Bentar. Oke, jadi katanya tadi kan banyak spektrum. Jadi kita lihat spektrum warna cahaya. Nah, sebenarnya cahaya itu polikromatik gitu. Dia banyak cahaya dan panjang gelombang tertentu itu memiliki warna gelombang tertentu. Oleh karena itu kalau misalnya cahaya yang datang itu dihamburkan oleh zat-zat tertentu dan sehingga berubah warnanya gitu, bukan berubah warnanya. Zat tertentu yang dihamburkan dia akan memiliki warna tersebut. Dan ada beberapa hamburan yang terjadi di atmosfer. Pertama itu hamburan Rayleigh. Hamburan Rayleigh itu hamburan yang terjadi kalau misalnya partikel penghambur lebih kecil dibandingkan panjang gelombang. Makanya langit itu biru. Coba kita lihat. Oh ya, sebelumnya tuh kalau hamburan Rayleigh itu bakal sebanding sama seperlambda pangkat 4. Jadi kalau misalnya panjang gelombangnya itu rendah, hamburannya makin tinggi dong. Nah, misal kita lihat yang panjang gelombang yang paling pendek itu sekitaran biru sama ungu kan. Nah, makanya langit itu panjang gelombangnya ungu. Panjang gelombang. Panjang gelombangnya itu biru. Karena ini relay itu besar kalau misalnya um, bakalan hamburan relay bakalan besar kalau misalnya si apa sih namanya, itu panjang gelombangnya tuh pendek gitu. Terus yang kedua tuh hamburan nih. Hamburan itu hamburan yang terjadi ketika si partikel penghambur lebih besar dibandingkan panjang gelombang. Biasanya nih menghasilkan warna putih sih. Langit juga karena ini. Terus pemanasan, kita lanjut ke pemanasan tidak langsung. Pemanasan tidak langsung itu ada 4, yaitu konduksi. Konduksi itu ya umum, ini sebenarnya pemanasannya umum ya. Ini udah dari SD juga kalian udah tahu harusnya. Konduksi itu pemanasan langsung, misalnya langsung ke tanah gitu atau dengan lewat sentuhan dan semacamnya. Konveksi itu akibat adanya
gerak udara yang vertikal ke atas. Itu misalnya dari tanah dia terpanaskan gitu kan. Ingat kalau misalnya sumber panas, oh ya, lalu ke skip sih tadi. Jadi lap strike itu terjadi di troposfer karena sumber panas troposfer itu adalah tanah atau bumi, enggak langsung dari si matahari itu sendiri. Jadi misalnya kalian punya bumi ini, nah kan mataharinya datang, datang itu diserap sama sebagian besar, sama sebagian besar sih, ya, sekitar jadi 40%, 40% dipantulkan kembali ke langit, dan bisa ketahan sama awan-awan lagi sih. Nah, dari yang keserap ini nanti kan ada yang dilepaskan, ada yang dipantulkan lagi. Nah, itu yang diterima oleh si atmosfer. Itu yang disebut sebagai konduksi. Sedangkan konveksi itu pemanasan itu dia dari bawah kan panas. Panasnya itu naik terus turun lagi gitu. Itu dia pas naik dia mendidih, itu namanya pemanasan tidak langsung, konveksi. Adveksi itu yang gerakan udara horizontal. Jadi misalnya ada tekanan tinggi, tekanan rendah. Ini kan membawa panas juga dia pergi gitu. Kalau turbulensi itu gerakan udara yang acak. Dan ini adalah energi budget. Jadi dia menunjukkan seberapa persenan tentang di mana aja sih panas yang ada tuh perginya kemana aja gitu. Dan ini contohnya kan ada yang Cina datang, terus sebelum sampai ke bumi itu udah 6% direfleksikan balik, dipantulkan balik ke sama atmosfernya. Terus ada 20% dipantulkan lagi sama awan, baru 4% dipantulkan dari permukaan bumi. Dan total yang diserap oleh bumi dan samudra itu kira-kira 51%. Dan nantinya itu dilepaskan kembali ke udara dan semacamnya gitu. Terus angin. Nah, ini definisi yang cukup pentingnya. Kalau angin itu adalah udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke rendah. Angin, udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke rendah. Gitu. Jadi misalnya kalian punya tekanan tinggi gitu, terus ada yang tekanan rendah, itu anginnya tekanan rendah gitu. Terus angin itu adalah vektor. Angin punya komponen vektor. Jadi bisa dinyatakan dalam dua variabel, kecepatan dan jarak. Arah dan kecepatan. Nah, ini misalkan kita ambil acuannya utara, ini ada 45 derajat, dan ini ada kecepatan tertentu, kecepatan meter second. Dan alat ini anemometer untuk mengukur kecepatan angin. Ada cup counter, ada plate yang ini, nanti ada windmill juga. Jadi yang dilihat itu arah dari yang kaki ini ya. Jadi misalnya kalau kalian punya yang kayak gini gitu, terus ada ininya apa sih? Iya, itulah itu. Terus ada windsock itu untuk menentukan arah angin dan kecepatan angin, memperkirakan kecepatan angin itu dari berapa blok yang naik gitu. Dan wind vane itu biasanya untuk menentukan arah angin. Jadi misalnya kalau angin cepat itu bakalan naik semua, kalau misalnya angin rendah tuh naiknya sedikit gitu. So tak dengan kecepatan anginnya sama, jelas ya. Dan nama angin itu dinamai berdasarkan arah datangnya. Kalau misalnya arah datangnya dari tenggara, disebut angin tenggara. Kalau misalnya datangnya dari barat, disebut angin barat. Tergantung dari datangnya mana. Terus ada beberapa gaya yang mempengaruhi gerakan angin. Yang pertama, kan ingat kalau misalnya angin itu udara bergerak dari tekanan tinggi ke rendah. Berarti mempengaruhi itu adalah perbedaan tekanannya dong, yang pertama. Ya benar. Jadi yang pertama gaya mempengaruhi angin.
pertama itu adalah gaya gradien tekanan. Gradien itu beda ya, bisa. Nah, misalkan ada dua isobar. Kalau di sana itu tulisannya 1110 MB sama 1000 MB ya. Nah, anginnya itu kan bergerak dari ketegangan tinggi ke rendah. Nah, berarti gerakannya gini loh. Itu yang makanya disebut sebagai gaya gradien tekanan. Dan itu dirumuskan sebagai Fp min separuh delta T per delta jarak. Terus rho itu densitas udara ya. Ini perubahan tekanan. Ini perubahan jarak. Oke, lanjut. Terus yang kedua itu ada gaya Coriolis. Gaya Coriolis itu adalah gaya fiktif yang muncul akibat rotasi bumi. Nah, disebut fiktif karena ini sebenarnya nggak ada gitu. Tapi karena dia mengubah arah gitu, jadi seakan-akan si gayanya itu eksis gitu. Padahal enggak eksis, nggak beneran ada gitu. Dan itu konsisten, dia membelokkan angin ke kanan ya, bukan ke arah spesifik itu, tapi anginnya ke kanan di PBU dan kiri ke BBS di BBS. Jadi contohnya ini ekuator gitu, ada angin ke sini, dia bakalan terbelokkan ke arah kanan. Dan ini misalnya ada angin ke arah utara gitu, dia belokannya ke arah kanan. Jadi bukan kalau misalnya ini gini terus yang ini gini, bukan. Kalau misalnya selatan itu belokkan ke arah kiri gitu. Sedangkan kalau misalnya ini belokannya ke arah kiri. Rumus gaya Coriolis Fc sama dengan 2 omega. Omega itu kecepatan rotasi, kecepatan sudut, maaf, kecepatan sudut ini itu bisa dihitung gitu. Bentar. Oke, jadi itu nilainya bisa jadi kalau misalnya satu putaran bumi itu kan 360 derajat ya. Itu sama dengan 2 pirat. Nah, untuk mencari kecepatan sudutnya itu kita tinggal bagi. Berarti dia putarnya sebesar 2 pirat per total detik yang ada dalam satu hari itu. Berarti 3.600 per, ini kan per 1 jam, kali 24. Itu hasilnya 7,26 dan seterusnya kali sepakat minimal. Itu. Terus sin theta, theta itu bintang kamu berada, baru kali V itu kecepatan angin. Dari sini tuh kita bisa lihat kalau misalnya kecepatan anginnya itu bakalan tergantung sama ini, um, si parameter, unsur-unsur yang mempengaruhi gaya Coriolis itu disebut sebagai parameter Coriolis. Dan perlu kalian catat kalau di sini terdapat fungsi sin theta. Sin theta itu bakalan bernilai 0 kalau misalnya theta 0. Artinya si
nggak ada si gaya Coriolis nggak ada efek kalau misalnya kalian ada di ekuator. Sebaliknya kalau misalnya kalian si 90 itu bakalan bernilai satu alias maksimumnya. Jadi kalian bakalan mengalami gaya Coriolis terbesar apabila kalian ada di kutub. Terus ada gaya gesek. Terus ada gaya gesekan juga. Kalau misalnya jadi gaya gesekan itu mempengaruhi kecepatan angin. Kalau misalnya di bagian atas itu kan nggak ada obstacle yang mengganggu si anginnya, pergerakan si anginnya itu. Makanya si kecepatannya itu bakalan lebih tinggi dibandingkan yang bagian bawah. Bagian bawah itu ada rumah, ada pohon yang mengganggu si anginnya itu kan, bisa menggesek si anginnya. Nah, terus ada nih skala Beaufort. Skala Beaufort itu skala yang digunakan untuk mengukur seberapa severe si anginnya itu. Dan aku pribadi ini nggak pernah ngafal sih, jadi gue juga nggak gitu saranin buat kalian buat habisin waktu buat ngafal ini. Jadi kalian cuma perlu tahu sih kalau skala Beaufort itu sebenarnya untuk mengukur apa gitu. Dan mengukur kecepatan, mengklasifikasikan kecepatan angin. Faktor mengenai kecepatan angin. Pertama itu gradien horizontal jelas. Kalau gradien horizontal itu um, kalau misalnya gradiennya tinggi kan berarti kecepatannya tinggi gitu. Kalau letak geografis itu lebih tinggi di daerah ekuator, karena kalau misalnya daerah ekuator itu ada pemanasan tinggi. Ingat kalau um, yang menjadi energi utama untuk menggerakkan angin itu adalah panas matahari, adanya energi matahari. Makanya kalau misalnya ada di ekuator itu kecepatannya lebih tinggi. Itu sama dengan waktu alasan pas waktu ini. Pada siang hari itu kan lebih panas gitu, makanya kecepatannya lebih tinggi. Kalau misalnya pada gradien ketinggian yang sama, ketinggian tempat itu dia pengaruhnya ke gesekan lagi. Kalau misalnya ketinggiannya tinggi kan berarti gesekannya berkurang, kecepatannya makin tinggi. Konversinya itu ya, ini perlu tahu aja kalau satu mil itu umumnya 1,61 km, terus knot itu 1,51 mil, atau aku bisa hafalnya itu satu knot itu 0,5 meter per second, simpelnya gitu. Terus ada angin-angin khusus yang akibat dari interaksi gaya-gaya yang memengaruhi angin itu tadi. Itu contohnya ada angin geostropik, yaitu angin yang bergerak sejajar dengan isobar dan ya, kecepatannya tetap karena um, itu terjadi karena ada dua gaya yang setimbang, yaitu gaya Coriolis dan gaya um, gradien tekanan. Misalnya kalian punya gaya gradien tekanan ke sini, di belah bumi utara kan si gaya Coriolisnya itu bakalan ini ini loh, kan dia harusnya bergerak ke sini, tapi karena ada gaya Coriolis yang terus mempengaruhi, dia bakalan nanti resultan gayanya jadi begini, pas begini resultan gayanya dia bakalan bergerak ke sini gitu. Itu namanya angin geostropik. Sedangkan yang ya ini posisinya, terus rumus ini terlalu apa sih menurut aku, ya nggak perlu tahu. Kalau ageostrofik itu sesuai namanya yang berarti yang tidak bergerak sejajar dengan um, si isobar atau dia memotong isobar. Dan bagian ini udah terlalu eksklusif. Ini adalah kecepatan, ini gaya sentrifugal. Oh, ini gaya gradien itu, angin gradien itu angin yang bergerak pada isobar lengkung. Isobar lengkung itu contohnya pas kalian lihat di siklon tropis. Nah, misalnya kalian ini punya low, ini punya
high. Berarti anginnya bergerak ke sini kan. Nah, tapi itu dibelokkan ke arah sini. Intinya, nah ini kan terjadi pada semuanya juga gitu kan. Makanya angin siklon di BBU itu rotasinya anti clockwise. Nah, alasannya begini. Kalian punya dua gambar ulang aja deh. Low, high. Nah, awalnya itu tanpa gaya Coriolis itu hanya langsung ke low gitu. Tapi karena ada gaya Coriolis, resultan gayanya itu bakalan gini. Dia bakalan terbelokkan gitu. Terusnya ada gaya sentrifugal juga sih, tapi intinya tuh gitu lah. Kalau antisiklon tuh kebalikannya ya. Nah, di low dia bakalan ke sini, terus karena dia di kanan dia berbelokkan ke kanan. Pas terbelokkan ke kanan itu jadinya berotasi clockwise. Ingat angin siklon itu angin yang bergerak dari tekanan tinggi ke adanya tekanan rendah yang dikelilingi oleh tekanan tinggi, dan angin siklon adalah tekanan tinggi yang dikelilingi oleh tekanan rendah. Ya, ini bisa dilihat kalau ini gerakannya itu anti clockwise semua ya. Dan cyclone itu sebuah low pressure tekanan rendah yang dikelilingi oleh tekanan tinggi, sehingga pas dia memusat bisa terjadi konvergensi dan membentuk cyclone. Terus sirkulasi itu intinya kayak jalur udaranya tuh bolak-balik gitu deh. Dia habis ini ngapain, habis ini ngapain. Dan itu penting buat mengetahui memprediksi cuaca dan iklim suatu daerah. Ini udah ngejar panjang sini masih banyak materinya. Sirkulasi. Jadi sirkulasi itu ada tiga. Yang horizontal, meridional sama zonal. Zonal itu yang bergerak kalau bedakan meridional sama horizontal ya. Meridional itu melintasi lintang. Jadi kalian punya lintangnya di sini, itu meridional bakalan memotong si lintangnya. Bedakan dengan yang zonal, zonal itu bakalan dia searah dengan lintang. Jadi kalau dari skalanya itu ada beberapa. Ada skala lokal, regional, dan global. Jadi kalau angin global itu ada angin pasat sama angin anti pasat. Kalau pasat itu yang mendekati ekuator, dan anti pasat itu menjauhi ekuator. Angin regional tuh um, namanya itu skalanya regional, dan contohnya tuh angin muson. Itu perbedaan. Oh ya, aku jelasin dulu sirkulasi thermal. Nah, misalkan ini guys, nah, ini enggak ada kata dicari. Nah, udah deh, gue gambar aja. Nah, misalkan sirkulasi. Sirkulasi thermal. Sirkulasi thermal itu sirkulasi yang menggambarkan pergerakan angin ketika ada bagian salah satu bagian yang terpanaskan atau terdinginkan dahulu.
gue ambil contoh daerah ini deh, laut. Ini laut dan ada darat. Ini gue juga sekalian menjelasin tentang pembentukan um, yang namanya angin darat dan angin laut. Pada siang hari, yang bakalan memanas duluan adalah darat. Darat memanas duluan karena um, kapasitas panasnya itu rendah kan. Kapasitas panas rendah berarti dia membutuhkan panasnya lebih sedikit ketika dia ingin menaikkan suhunya sebesar 1 derajat. Makanya dia panas duluan dan hasil udara naik. Udara naik. Anggap kalian punya batas di daerah sini. Batas di daerah atas. Kalau kalian udaranya naik itu berarti kan partikel-partikel ikutan naik kan. Nah, pas partikelnya ikutan naik berarti terjadi penumpukan dong di partikel bagian atas ini. Nah, anggap kalian punya sebuah standar ketinggian sekitar katakanlah S meter. Nah, pada S meter jumlah partikel yang ada di atas dua tempat ini gimana? Coba dibayangkan. Bandingkan gue punya titik di sini, punya titik sini. Tuh. Daerah mana mempunyai tekanan tinggi? Coba dibayangkan itu. Oke. Jadi yang benar, yang punya partikel, yang punya tekanan tinggi itu bakalan di sini. Dan ini menjadi tekanan rendah. Mengapa? Karena di atas ini banyak partikel-partikel yang tadinya teruapkan, yang tadinya ke bawah naik. Sedangkan ini nggak ada, cuman full purely atmosfer yang bagian atas itu tadi. Nah, makanya si udara itu naik, naik ke atas, dan membentuk ini tekanan rendah, tekanan tinggi. Begitu tekanan tinggi, ingat angin selalu bergerak dari tekanan tinggi ke rendah, ini bergerak ke sini. Makin lama partikelnya makin banyak, menumpuk dong. Pas menumpuk ngapain? Dia tenggelam. Nah, tenggelam begitu, ini terjadi apa? Penumpukan lagi kan? Dia mencari tekanan rendah lainnya dekat permukaan. Nah, makanya dia ke sini. Itulah terbentuknya yang namanya sirkulasi thermal. Pemanasan, terjadi tekanan tinggi di atas, pergi ke tekanan rendah, tenggelam, balik ke tekanan rendah. Gitu. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya udah mau pagi, pagi atau siang itu biasanya angin laut. Sebaliknya kalau misalnya malam itu kan laut memiliki kapasitas panas yang tinggi. Kapasitas panas tinggi dia lambat melepaskan panas dong. Makanya pas malam itu laut memanas dibandingkan si daratan. Itu nih kasusnya tinggal dibalik semua gitu. Ini sama sih sebenarnya dengan terjadinya angin muson, tapi ini kalian ganti aja sesuai dengan keadaannya. Kalau misalnya ini adalah Asia, ini adalah Australia, dan di tengah-tengahnya kan ada Indonesia. Bener? Bener. Bener. Di tengah-tengahnya Australia. Kalau misalnya Asia itu manasan duluan, itu atau sekitar tengah tahun ya, Juni, Juli, itu ya, puncaknya sekitar itu. Yang datang itu kan angin dari Australia, makanya um, memiliki Indonesia mengalami yang namanya musim kemarau karena nggak ada anginnya itu nggak ada apa sih namanya uap air dan sebaliknya siaran angin muson itu siaran sebuah angin dapat disebut angin muson itu dia berubah arah cukup signifikan 120 derajat frekuensi anginnya itu tinggi terus itu kecepatan angin 3 meter per second. Atau kalian mau sederhananya gini sih. Nah, kalau misalnya di sini ini versi sederhana dari sirkulasi thermal ya, gue jelasin. Nah, misalkan kalian punya
Kalian cukup perlu catat kalau misalnya ada matahari itu tekanan rendah. Kenapa? Karena dia mengalami ekspansi. Itu aja deh kalau misalnya kalian belum bisa mencerna tentang sirkulasi thermalnya itu. Ada matahari, tekanan rendah, ada ekspansi. Contoh ini. Kalau misalnya ini, berarti matahari di sekitar sini kan. Nah, itu ada, makanya ini jadi daerah tekanan rendah, ini jadi daerah tekanan tinggi. Makanya anginnya itu bakalan bergerak sini, pas sekitar Desember, ketika matahari berada di selatan. Dan sebaliknya. Jadi, daerah beberapa daerah itu yang mengalami monsun, itu biasanya sekitar ekuator sih, nggak jauh-jauh. Asia Timur dan Tenggara yang biasanya kita lihat, Asia Selatan, Australia Timur, Afrika Barat. Monsun. Terus angin siklon. Ini nanti dijelaskan di bencana meteorologis nih. Ada part selanjutnya. Ini iklim lumayan panjang sih penjelasannya. Angin siklon, angin lokal, terus ada angin darat, angin laut, tadi angin Bali juga um, persis karena yang mengalami panas duluan kan daerah ini. Makanya daerah ini yang menjadi tekanan dan pergi ke sini. Gitu. Angin fon itu angin yang bergerak dan angin kering itu angin yang bergerak di daerah jadi gini ada oke ada jadi angin fon itu misalnya kalian punya laut di daerah sini gitu kan anginnya itu membawa banyak uap air begitu dia naik um, mencapai drifting condensation level terus tuh, turun hujan pas di sini kan dia udah gak ada uap air gitu nah pas dia turun itu dia memiliki sifat panas dan nggak punya uap air lagi karena uap airnya udah turun di sini semua kan nah itu yang disebut sebagai angin fon angin yang bersifat kering dan panas itu ada dua istilah juga yang biasa dipakai yaitu windward. Windward itu adalah arah datangnya angin dan leeward itu arah tujuan angin. Misalkan ini kita punya laut, laut di sini, terus ada gunung. Nah ini disebut sebagai windward, arah datangnya angin. Biasanya angin itu selalu datang dari laut nih. Dan ada istilah juga yang namanya prevailing wind. Prevailing wind itu arah angin yang sering datang gitu. Windward dan daerah tujuannya itu adalah leeward. Nah, pas prevailing windnya datang itu naik dan turun hujan di sini pas dia balik ke sini udah panas gitu dan panas yang kering itu namanya font itu bisa dibuktikan lewat rumus kok nanti kita lihat nah windward ini leeward windward itu bisa dilihat kalau misalnya dia punya hujan apa gitu kalau leeward itu nggak ada terus ada yang namanya gelombang Lee itu gini kan ada angin atas yang datang gitu bisa gini ini gunung terus ada angin atas yang datang pas dia ketemu di sini dia ketemu nabrak sama gunungnya tuh kan ada obstacle yang menghalangi pergerakan anginnya itu makanya dia bakalan bergerak naik turun mengikuti bentuk gelombang bentuk obstacle yang menghadang gerakannya itu disebut sebagai gelombang Lee dan pas dia gerakan naik begini dia kan mendingin kemungkinan terjadi kondensasi dong itulah terbentuk yang namanya awan autocumulus lenticularis. Ini itu nanti ada gambaran itu dia berbentuk lensa lenticularis. Ya, ada juga itu rotor itu arah balik sih istilah intinya gitu itu nama-namanya itu angin bohorok angin deli sedang um, angin gending angin bubu itu ya umum-umum lah ya kalian harusnya juga udah tahu sih
Terus efek font itu menjadikan kalau misalnya si daerah ini bakalan lebih panas dibandingkan ini. Nah, ini bisa nanti berubah sih efek font. Efek font itu menjelaskan, itu efek yang mendeskripsikan suhu Leeward yang jauh lebih tinggi dibandingkan suhu windward, begitu. Nah, bisa kalian lihat ini di sini itu karena si pas di sini kan dia menurun secara DALR, adiabatik kering. Pas di sini dia menurun secara adiabatik jenuh. Rate-nya itu lebih rendah dibandingkan DALR kan. Begitu turun lagi itu pakai DALR semua, makanya dia makin lama makin panas, jauh lebih dari sini. Nanti kita buktikan. Efek positifnya itu yang pernah kalian dengar tuh kan efek negatif gitu ya. Karena sifatnya panas itu dia bisa merusak tanaman. Contohnya kayak tembakau di Melia. Terus bisa menyebabkan longsoran karena sifatnya panas itu bisa mencairkan es yang ada di puncak gunungan. Tapi ada positifnya juga. Positifnya tuh dia bisa menyediakan air lewat ledakan es. Itu contohnya tuh di daerah Amerika loh. Amerika tuh kan gini, ini kan pegunungan gitu kan, pegunungan. Nah begitu anginnya itu naik, dia kan jadi angin font, dia bakalan mencairkan es yang ada di sini. Pas cair dia bisa ngalir ke sini dan memberikan interior Amerika itu air bersih. Nah, kita contoh soal latihannya, kita kerjakan satu. Suatu gunung terletak di tepi laut. Suhu permukaan air laut adalah 20 derajat. Kita sketsa dulu. 20 derajat Celcius. Jika angin berhembus dari puncak bagi ketinggian 3200, oke, dan paras kondensasi itu 1400, maka gambarkan sketsanya. Dan sketsanya harusnya ini udah cukup sih. Nah, kalau misalnya kalian tambahkan, ya tambahkan awan-awan gitu, baru ini suhu yang balik gunung mungkin ketinggian 350 150 waktu. Ini cuman sebenarnya dapat dikerjakan dengan common sense kalau misalnya perubahan suhu itu akan sama dengan antara SALR atau rate-nya yang kita pakai nanti dikali dengan ketinggian. Setuju? Setuju. Nah, pertama kita harus cari suhu di daerah paras kondensasi ini dulu. Oke, perubahan suhunya itu karena dia masih kering gitu, dia menggunakan yang namanya DALR. DALR itu 1 derajat per 100 meter dikali dengan perbedaan ketinggian. Laut itu dianggap 0 meter ya. Perbedaan ketinggiannya itu berarti 1400 meter. Coret, berarti 14 derajat. Berarti suhu di daerah sini itu 6 derajat Celcius. Oke. Terus kita perubahan ini perubahan suhu 1, perubahan suhu 1. Kita cari yang perubahan suhu kedua. Perubahan suhu kedua yang saya maksud itu yang dari sini ke puncak. Ini 2. Ini 1. Perubahan suhu 2 itu berarti sama rate-nya gitu, kita pakai yang SALR sekarang karena dia sudah mencapai paras kondensasi dan perubahan ini perubahan ketinggian yang gue tulis DH aja, delta H.
SAR itu 0,65 per 100 meter kali delta H-nya. Delta H-nya itu adalah 3200 dikurangi 1400 atau 1800. Setuju? Apabila kita kalikan itu kita dapatkan 11,7. Nah, tadi itu kan perubahan suhunya itu sampai sini 6 derajat. Kita tinggal kurangkan 6 derajat sama 11 derajat, 11 derajat, 7. Jadi suhu di puncak itu sama dengan 6 kurang 11,7. Itu minus 5,7 derajat Celcius. Oke. Dan ditanya tuh pada ketinggian 250 itu berapa. Kita tinggal pakai rumusnya sama lagi, itu kita anggapnya proses 3, pakai DALR dikali beda ketinggian. DALR itu 1/100 dikali delta ketinggiannya itu sekarang berarti 3200 dikurangi 250, itu 2950. Berarti dibagi 100 itu 29 derajat, 5. Itu ditambahkan sama minus 5,7 itu menghasilkan T akhir. T akhir bertulis 23,8 derajat Celcius. Ini membuktikan kalau adanya efek Fohn. Di daerah balik gunung itu lebih panas dibandingkan daerah yang di bagian gunung yang dekat ke laut. Gitu. Jelas ya? Dan mungkin itu sudah cukup sih. Dan harusnya, oh ya, selain menggunakan paras kondensasi yang udah diberikan sama soal, kita juga bisa pakai, biasanya itu dikasih antara lain satu info lagi, yaitu dew point. Ketinggian dew point itu disebut sebagai paras kondensasi. Misalkan dikasih dew point itu 4 derajat Celcius, udah mencapai jenuh gitulah istilahnya. Berarti kita tinggal cari ketinggian dia mencapai 4 derajat ini berapa gitu. Dan udah dapat ketinggiannya itu berarti paras kondensasi. Setelah ketinggian itu kita pakainya SALR. Gitu. Terus jenis angin lokal lainnya yang terkenal juga itu misalkan Sirocco. Sirocco itu panas. Terus Kamsin, Mistral. Kamsin dari sini, Mistral itu di sini. Bora juga terkenal, Gefir lumayan, dan ya cuman yang penting kayak kira-kira tahu deh nama anginnya itu apa-apa saja. Terus kita lanjutkan sirkulasi ini dan tentang meteorologi lanjutan itu di bagian selanjutnya deh, termasuk sirkulasi meridional dan screen dan lainnya. Oh ya, ada lagi sih. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini itu enggak ada yang gue skip tadi. Oh ya, ini Chinook. Ini juga penting karena namanya Chinook itu dikenal di daerah USA. Sudah itu Chinook itu US, namanya sekitar USA. Dan angin Fohn itu berasal dari sekitar daerah daerah Eropa. Berarti ini dipengaruhi oleh Bohoro. Oke, sekian untuk sesi 2. Terima kasih sudah mendengarkan.